Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Pada malam Jumat yang mulia ini kita akan memulai dengan kisah. Pada dahulu kala ada seorang petani yang bekerja dengan sedemikian keras untuk menanam beras. Dia bekerja setiap hari sangat panjang untuk menyiapkan tanahnya, mencangkulnya, kemudian menebarkan benih, kemudian menjaga hari demi hari pengairan dari sawah tersebut dan berbagai hal, dan akhirnya memanen hasil panen beras pada saat yang tepat. Kemudian setelah itu dia memasukkan hasil panen tersebut ke dalam sebuah gudang. Setelah sekian lama, suatu hari ia memeriksa gudangnya dan ia terkejut. Ia shock karena ia tidak melihat sedikit pun dari berasnya. Jadi habis ludes tanpa sisa. Kemudian ternyata dia akhirnya menemukan dan menyadari bahwa sekelompok tikus telah memakan seluruh hasil panennya tanpa kecuali. Petani itu sedemikian sedih, sedih luar biasa, karena ia telah berjuang sedemikian lama dan sedemikian lelah, dan akhirnya dia tidak memperoleh apapun. Na'udzubillah min dalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kisah ini membuat kita semua perlu merenung. Ada sebuah kisah yang dikutip oleh Ayatullah Allahyarham Muhammad Ar-Rasyahri yang bersumber dari kitab A'lamuddin dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihati seseorang dengan bersabda, pada hari kiamat ada beberapa kelompok manusia yang memiliki kebaikan-kebaikan seperti gunung. Lalu mereka diperintahkan masuk neraka. Seseorang bertanya, wahai Nabi Allah, apakah mereka orang-orang sholat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, mereka sholat dan berpuasa serta menggunakan sebagian waktu malam. Tetapi apabila sesuatu dari keduniaan ditampakkan kepada mereka, mereka segera mengambilnya. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Kisah ini betul-betul mengingatkan kita pada kisah petani yang barusan kita bahas di awal dari majelis yang mulia ini. Tanpa disadari, seseorang sudah beribadah sedemikian hebat sehingga Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakannya bahwa kebaikan-kebaikan mereka itu seperti gunung. Tapi ternyata mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena ternyata mereka ini memiliki sifat cinta dunia. Dan karena kecintaan mereka kepada dunia ini, seluruh amal kebaikan mereka itu sirna, seperti halnya beras yang tadi telah dipanen dihabiskan oleh hama tikus. Na'udzubillah min dzalik, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kalau kita melihat berbagai kisah-kisah lain, sebagai contoh saya akan mengambilkan ini dari kitab Mahajatul Baidho yang tidak lain adalah kitab Ihya Ulumuddin yang diberi komentar oleh Faid Kasyani, menantu dari Sodro Muta'alhin Mullah Sodro. Dalam kitab ini diriwayatkan oleh Bazar dan Ahmad dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi suatu saat dikabarkan pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi, inna fulana tasumun naharo wa taqumul lail. Sesungguhnya si fulanah berpuasa di siang hari dan menunaikan sholat malam. Wa tu'tiyu jiron. Nah, tetapi ia menyakiti tetangga-tetangganya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi ya finnar. Beliau sallallahu alaihi wa alihi mengatakan ia di neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Kalau tadi dicontohkan bahwa sifat cinta dunia itu membuat seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka walaupun amalan-amalannya demikian banyak. Pada riwayat yang barusan kita baca dari kitab Mahajatul Baidho, ternyata menyakiti tetangga itu juga bisa membuat amal-amal kita menjadi sia-sia. Amal-amal kita menjadi tidak berarti. Demikian sulit bagi seseorang untuk tidak menyakiti tetangganya kalau kita benar-benar mempelajarinya dengan seksama dan memikirkannya dengan seksama. Sebagai contoh, bagaimana cara seseorang menjaga perilakunya. Misalnya dia ini lebih memiliki harta ketimbang para tetangganya. Selayaknya dia menjaga dirinya supaya tetangganya tidak menderita karena misalnya dia membeli banyak barang-barang mewah dan menampakkannya di depan tetangga. Atau setiap bulan, setiap setengah tahun atau setiap 3 bulan dia berganti mobil dan berbagai perilaku-perilaku yang lain. Dan sesungguhnya banyak hal yang demikian sulit, yang tidak sederhana, yang
membuat bahwa tidak menyakiti tetangga itu bukan hal yang mudah. Kemudian dalam kitab yang sama dengan sanad yang sahih, Hisam bin Salim berkata, aku mendengar Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh orang yang ingin memerangi diriku adalah orang yang menyakiti hambaku yang mukmin. Sungguh yang aman dari murkaku adalah orang yang memuliakan hambaku yang mukmin. Dan seterusnya. Jadi menyakiti sesama manusia ini bisa membuat kita berperang terhadap Tuhan. Bisa membuat seluruh amal kita sia-sia. Apa jadinya seseorang yang berperang dengan Tuhan? Dr. Syahad Somali memberi gambaran bahwa kadang-kadang kita kurang menjaga lidah kita karena ucapan sederhana yang kelihatannya sederhana pada saat kita emosi, misalnya kita terlepas omongan kepada anak kita atau orang-orang yang kita sayangi yang memberikan predikat yang negatif pada mereka, padahal itu karena kita lupa mengendalikan emosi, akhirnya membekas di hati mereka, dan bekasnya ini harus kita tanggung sampai akhir dari yaumul hisab kelak. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Imam Khomeini juga mengutip sebuah riwayat bahwa orang yang di hatinya masih ada setitik kesombongan tidak akan pernah dapat masuk surga. Dalam kitab beliau 40 hadis. Jadi ada setitik saja kesombongan, seorang tidak akan bisa masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini misalnya bisa dilihat dalam kitab Mizanul Hikmah, Ayatullah Allahyarham Muhammad Risyahri mengutip riwayat dari Kanjeng Nabi SAW yang dikutip beliau dari Biharul Anwar juz 77 halaman 90 hadis ketiga. Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, wahai Abu Dzar, barang siapa yang meninggal sementara dalam hatinya terdapat sebutir kesombongan, ia tidak akan mencium bau surga hingga dia bertaubat sebelumnya. Dan seterusnya. Saya cukupkan pengutipan hadis ini supaya tidak terlalu panjang. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kehidupan kita hari demi hari ini adalah Pak Petani yang berusaha untuk menanam padi dengan berbagai amal yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan sholat, puasa, zakat, haji yang kita lakukan, dengan perkhidmatan kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada orang-orang yang kita sayangi, dengan perkhidmatan kepada sesama hamba Allah, kepada sesama manusia. Hari demi hari kita lalui. Kalau kita saat ini menengok sejenak di gudang-gudang amal kita, atau kita berusaha menghisap diri kita sejenak, seolah-olah kita membaca kitab amal kita. Pertanyaan yang sangat penting bagi kita, apakah masih ada beras-beras hasil panen amal kita yang tersisa di gudang amal kita atau di kitab-kitab amal kita? Atau nasib kita seperti petani yang telah kehilangan seluruh amalnya, atau seperti orang yang tadi dikisahkan dalam riwayat dari Kanjeng Nabi SAW,
ia sudah beramal sedemikian banyak, memiliki kebaikan yang sangat banyak, namun ternyata akhirnya dihapus, akhirnya masuk ke dalam neraka karena kecintaannya pada dunia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian banyak hal-hal yang bisa membuat amal kita tidak bermakna sama sekali. Salah satu buku menurut saya yang merupakan buku yang luar biasa bagus yang layak kita baca berulang-ulang adalah buku karya Allahyarham Ustaz Jalal, guru yang sangat kita cintai dan rindukan. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau beserta Bunda Es Kartini, beserta Teh Feli, dan para guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah, Tasbiku, As-salawat. Jangan bakar taman surgamu. Beliau memulai dengan mengutip ayat Quran surat Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'am mansuro, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan. Sadaqallahul azim. Demikian dahsyat perumpamaan yang diberikan oleh Al-Quranul Karim mengenai orang-orang yang amalnya akan disebar tanpa sisa. Kemudian beliau memberikan contoh yang sangat menarik pada halaman 13. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, ibadah sambil makan yang haram seperti mendirikan bangunan di atas pasir atau air. Atau hadis lain dari Imam Ja'far As-Shadiq, salamullah alaih, akhlak yang buruk merusak amal seperti cuka merusak madu. Ada sebuah kisah yang sangat menggoncangkan hati saya dan selalu saya ingat dalam halaman 14 di buku ini. Pada suatu hari Nabi Musa salamullah alaih melewati orang yang sedang menangis, merintih, memohon ampunan. Ketika Musa salamullah alaih kembali ke tempat yang sama, ia masih menemukan orang itu sedang menangis. Tuhanku, hamba-Mu menangis karena takut padamu, kata Musa kalimullah salamullah alaih. Tuhan menjawab langsung, wahai Musa, seandainya otaknya mengalir bersama linangan air matanya sekalipun, aku tidak akan mengampuninya karena ia sangat cinta dunia. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Madula Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Rasa hati sangat berat membaca riwayat-riwayat seperti ini. Apalah jadinya nasib Al-Fakir kelak. Mudah-mudahan para pemirsa berkenan mendoakan Al-Fakir dan keluarga dan kita semua agar tidak berakhir nasib kita sebagai orang yang amalnya disebar bagai debu, sebagai orang yang diceritakan dalam kisah-kisah seperti kisah Nabi Musa salamullah alaih dengan orang yang menangis ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa, saya sangat menganjurkan kita semua membaca ulang kitab Jangan Bakar Taman Surgamu ini sehingga kita bisa menjadi lebih memahami analogi yang sangat tepat bagi kisah petani dan beras yang tadi kita sampaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah riwayat
yang termaktub dalam Maudu'at Ibn Ajauzi juz 3 halaman 159 sampai 161. Ja'far bin Muhammad, ini yang dimaksud adalah Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, menceritakan pada kami dari ayahnya, dari kakeknya Al-Husain bin Ali, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Allah menciptakan 7 langit, menciptakan pintu untuk setiap langit, dan 1 malaikat untuk setiap pintu. Ia mempercayakan 4 malaikat untuk setiap mukmin dan mukminat. 2 malaikat pada siang hari dan 2 malaikat lain pada malam hari. Jika sore hari tiba, para malaikat siang naik membawa amal para hamba. Ketika mereka sampai ke langit dunia, malaikat dalam kurung penjaga pintu langit dunia tutup kurung bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah amal salah seorang hamba Allah. Malaikat penjaga itu berkata, kembalikan kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya dan dia melaknatnya, karena ia adalah seorang pendengki. Allah melarangku untuk meloloskan amal pendengki melewatiku. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Dan janganlah kalian iri hati kepada karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Ini bisa dilihat pada Quran surat An-Nisa ayat 32. Kemudian 2 malaikat siang naik dengan membawa amal salah seorang hambanya yang bukan pendengki ke langit kedua. Malaikat penjaga pintu langit kedua bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah amal salah seorang hambanya. Malaikat penjaga itu berkata, kembalikan kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya dan ia melaknatnya. Karena ia suka menggunjing laki-laki dan perempuan yang beriman. Allah telah melarangku untuk meloloskan amal para penggunjing melewatiku. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala tahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian 2 malaikat siang naik dengan membawa amal salah seorang hambanya yang bukan pendengki dan bukan pula penggunjing ke langit ketiga. Malaikat penjaga pintu langit ketiga bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah amal salah seorang hambanya. Malaikat penjaga itu berkata, kembalikan kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya dan ia melaknatnya. Karena ia adalah orang yang zalim terhadap laki-laki dan perempuan yang beriman. Allah telah melarangku untuk meloloskan amal orang-orang zalim melewatiku. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian 2 malaikat siang naik dengan membawa amal salah seorang hambanya yang bukan pendengki, bukan penggunjing, dan
bukan pula orang zalim ke langit keempat. Malaikat penjaga pintu langit keempat bertanya kepada mereka, apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah amal salah seorang hambanya. Malaikat penjaga itu berkata, kembalikan kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya dan dia melaknatnya karena dia adalah pengkhianat kepada laki-laki dan perempuan yang beriman. Allah telah melarangku untuk meloloskan amal para pengkhianat. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian dua malaikat siang naik dengan membawa amal salah seorang hambanya yang bukan pendengki, penggunjing, orang zalim, bukan pula orang yang berkhianat, ke langit kelima. Malaikat penjaga pintu langit kelima bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah amal salah seorang hambanya. Malaikat penjaga itu berkata, kembalikan kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya dan ia melaknatnya karena dia adalah seorang yang sombong. Allah telah melarangku untuk meloloskan amal orang-orang yang sombong melewatiku. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadat kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Kemudian dua malaikat siang naik dengan membawa amal salah seorang hambanya yang bukan pendengki, penggunjing, orang zalim, pengkhianat, dan bukan pula orang yang sombong ke langit keenam. Malaikat penjaga pintu langit keenam bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah amal salah seorang hambanya. Malaikat penjaga itu berkata, kembalikan kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya dan dia melaknatnya. Karena ia adalah seorang yang riya dan suka memamerkan amalnya. Allah telah memerintahkanku untuk tidak meloloskan amal orang yang riya melewatiku. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yura'unan nas wala yadhkurunallah illa qalila. Mudzabdzabina baina salik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka bermaksud riya, dalam kurung ingin dipuji tutup kurung, di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, dalam kurung iman atau kafir tutup kurung. Tidak termasuk kepada golongan ini, dalam kurung orang beriman tutup kurung. Dan tidak dalam kurung pula tutup kurung kepada golongan itu, dalam kurung orang kafir tutup kurung. Quran Surat An-Nisa ayat 142-143. Kemudian dua malaikat siang naik dengan membawa amal salah seorang hambanya yang bukan pendengki, penggunjing, orang zalim, pengkhianat, orang sombong, dan bukan pula orang yang riya ke langit ketujuh. Malaikat penjaga pintu langit ketujuh bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka menjawab, ini adalah amal salah seorang hambanya. Malaikat penjaga itu berkata, kembalikan kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya dan dia melaknatnya karena dia adalah seorang pelaku maksiat dan dosa besar.
Allah telah memerintahkanku untuk tidak meloloskan amal pelaku maksiat melewatiku. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khasiballadzi najtarakhus sayyiati an taja'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 21. Kemudian dua malaikat siang naik dengan membawa amal salah seorang hambanya yang bukan pendengki, penggunjing, orang zalim, pengkhianat, orang sombong, orang yang riak, dan bukan pula pelaku maksiat. Amalnya bercahaya seperti kilat. Setiap kali amal itu melewati sekelompok malaikat, mereka memohonkan ampunan bagi pengamalnya, sampai amalnya itu dibawa ke Iliyin. Ini dibenarkan dalam kitab Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal abror lafi Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun kitabun markum yasyaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan Al-Abror benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah kamu apakah Iliyun itu? Kitab yang berisi catatan yang disaksikan oleh yang didekatkan, Al-Muqarrabun. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 18-21. Wa yastaghfirul muqarrabuna lahu wa tasdiqu dzalika fi kitabillah ta'ala qauluhu. Para malaikat muqarrabun memohonkan ampunan baginya, atau para al-muqarrabun memohonkan ampunan baginya. Hal ini dibenarkan dalam kitab Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ghafir ayat 7. Akhir dari hadis. Para pemirsa Madulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Bila melihat betapa panjang jalan suatu amal agar tidak disebar menjadi seperti debu, agar betul-betul sampai kepada Allah, maka seolah-olah Al-Fakir putus harapan, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tapi kembali kepada pembahasan kita dalam doa Abu Hamzah As-Somali. Mutanajjisun ma wa'ata minas sohhi amman ahsana bika sonna. Aku ini senantiasa berharap, ya Allah, wahai Tuhan yang maha baik. Ini saya terjemahkan bahasa bebas ya. Apa yang kau janjikan dari as-sof, dari pengabaianmu, dari ampunanmu yang dilengkapi dengan pengabaian atas seluruh kekuranganku, pembiaran atas seluruh kekuranganku. Dan ini sungguh akan kau berikan pada mereka yang berprasangka baik padamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kembali kita mengambil keberkahan dari bulan milad Imam Ali Ar-Ridho salatullah salamullah alaih dengan mengutip sebuah riwayat dari beliau. Ahsinidonna billah fa inna man khasuna zannuhu billah kana wa imbadhanni. Perindahlah persangkaanmu pada Allah, atau indahkan atau baikkan persangkaanmu pada Allah. Maka sesungguhnya barang siapa
yang baik persangkaannya pada Allah, sesungguhnya Allah itu akan sesuai dengan persangkaan baik hambanya itu. Ini saya terjemahkan bebas. Jadi salah satu kedahsyatan untuk Abu Hamzah As-Somali ini adalah bagi mereka yang seolah-olah sudah putus harapan, bagaimana mungkin kita ini bisa benar-benar tidak memiliki kesombongan, tidak memiliki berbagai hal yang kita bacakan tadi, tidak memiliki rasa hasad, tidak tidak pernah menggunjing sesama, tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain, betul-betul amanat dan menghindari khianat, terhindar dari setitik kesombongan, terhindar dari seluruh bentuk riya, dan terhindar dari berbuat maksiat. Walaupun yang di sini disebut adalah maksiat besar, tapi sebetulnya melazimkan maksiat kecil itu adalah maksiat besar. Seolah-olah membaca riwayat seperti ini udah tidak ada harapan bagi al-fakir, bagi saya untuk membawa apapun di hadapan Tuhan. Belum lagi yang tadi kita sebutkan, bahwa kalau ada di hati kita setitik kesombongan itu tidak akan masuk surga. Dan masih banyak hal-hal lain seperti yang tadi kita sebutkan. Menyakiti tetangga itu, kalau kita secara tidak sadar sering menyakiti tetangga atau menyakiti sesama dengan lisan kita dan perilaku kita yang lain, itu juga akan membuat kita beroleh kemurkaan Allah. Demikian berat perjalanan yang harus kita lalui, demikian banyak pembakar amal. Kalau Allah yarham, Ustaz Jalal berpesan pada kita, jangan bakar taman surgamu. Maka kita jawab beliau, ya Ustaz yang kami cintai, doakan kami di alam sana agar hari demi hari kami bisa sedikit melangkah lebih maju untuk menghindari para pembakar amal kami. Tapi Ustadz, kami memang seolah merasa tidak mampu. Sambil kita berupaya terus, kita tidak pernah boleh putus harapan. Maka kembali kepada doa Abu Hamzah As-Somali, bahwa Allah ini menurut doa ini menjanjikan bahwa seluruh keburukan-keburukan kita ini insya Allah akan diabaikan selama kita terus-menerus tidak pernah putus dan mencoba untuk tidak pernah putus berprasangka baik pada Allah dalam semua keadaan. Mudah-mudahan dengan keberkahan malam Jumat Dzulqa'dah yang mulia ini, menuju memasuki bulan haji, bulan walayah, bulan mahabbah yang mulia ini, insya Allah di malam Jumat ini, malam Jumat yang penuh berkah ini, Allah berkenan mencurahkan taufiknya pada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua dan mengarahkan kita, memperkuat kita untuk senantiasa berprasangka baik pada Allah dalam setiap kesempatan, dan melaluinya Allah menuntun kita sedikit demi sedikit mampu menghilangkan para pembakar amal, hal-hal yang merusak amal kita, tidak dengan upaya kita tapi hanya dengan pertolongan Allah semata. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma arzuqna taufiq wa ta'ah wa bu'tal ma'siyah. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah, adalah kita sampaikan seluruh pahala majelis di malam Jumat yang mulia ini pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya yang suci, salamullah alaihim, dan seluruh zuriatnya yang baik,
Pula kepada kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan seluruh leluhur Nabi yang suci al-ma'sumin salatullah wassalamu alaihim. Pula pada para nabi, para rasul, para wasi, para siddiqin, para syuhada, dan para ulama al-mukhlisin, al-mukhlasin, al-muhibbin bi Muhammadin walid tahirin, terkhusus pada Allah yarham Ustaz Jalal, Bu S. Kartini, Teh Feli, Syed Husin Al-Habsyi, Syed Aib Asegaf, Syed Sekap Al-Jufri, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Juga mu'alif kitab-kitab yang kita baca, Ayatullah Allah yarham Muhammad Rai Syahri, Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, Alamah Muhammad Husin Toba-Tobai, Dr. Jawad Somali, dan semua yang Syekh Abbas Al-Kumi, Imam Ghazali, Faid Al-Kasani, dan tentu Ustaz Jalal, dan semua yang kita baca kitab-kitabnya. Pula kita sampaikan pahala majelis yang mulia ini pada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Terkhusus Al-Fakir mohon doa untuk Ibunda Stianingsih binti Rustam Haji yang baru wafat kira-kira 40 hari lebih yang lalu. Juga Ayahanda Suyoso bin Suparji Surodijoyo. Dan mudah-mudahan pula melalui pahala majelis ilmu ini, semua kaum muslimin muslimat yang berhutang ditunaikan hutangnya, yang berperang segera memperoleh kedamaian dan kemenangan, dan semua yang sakit segera beroleh kesembuhan, dan semua hajat yang baik dikabulkan, dan semua peziarah, semua yang haji sampai pada tujuannya dengan sehat, walafiat, dan selamat sampai kembali ke tanah air dengan baik. Pula kita berdoa mudah-mudahan jamaah arba'in kita di seluruh dunia ini lancar melakukan arba'in dan tidak kehabisan bekal, dan beroleh apa yang mereka cita-citakan dari seluruh kebaikan-kebaikan secara arba'in, melaluinya memberkahi kita semua kaum mukminin dan muslimin di dunia, juga seluruh umat manusia di dunia, bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma ahni kula fakir, Allahumma asbi kula ja'i, Allahumma aksu kula uryan, Allahumma qbibaina kula madin, Allahumma farid an kulli makrub, Allahumma rudda kula qarib, Allahumma fukka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma sutta fakruna bihinak, Allahumma ghayir su'a halina bi husni halik, Allahumma qbi annatayna wahdina minal fakrina ka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhkar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.